Selamat datang saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah, shalom. Saudara, ini adalah minggu kelima, yaitu minggu terakhir di bulan April. Kita beribadah bersama-sama, kita jumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian Language Worship Service. Nah saudara, ini adalah hari Minggu di mana kita merayakan Yesus sebagai gembala yang baik. Untuk itulah tema pelayanan sore ini dikatakan dengan judul The Good Shepherd. Nah saudara, perhatikan nanti di dalam pembacaan ayat-ayat bahwa Yesus sendiri menjelaskan adanya gembala-gembala yang lain. Tetapi kita hanya ikut dan menyembah kepada gembala yang baik itu. Saudara, ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Marilah kita beribadah sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Dan hanya bagi Dia sajalah Allah Bapa Surgawi seluruh kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, telah tiba waktunya, sekarang kita akan mulai ibadah. Mari kita sujud berdoa, mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh mensyukuri atas kesempatan-kesempatan yang indah di dalam perjalanan umat. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami berhimpun di rumah-Mu Tuhan, baik secara in person maupun secara streaming. Berkati Bapa, agar ibadah ini boleh mempunyai makna yang indah di dalam ikatan persekutuan kami masing-masing kepada Dikau. Terima kasih atas Kristus Yesus, gembala kami yang baik, menuntun kami senantiasa dimanapun saja, sehingga kami dapat nurturing di dalam kehidupan kami ini. Begitu juga atas pertolongan Roh Kudus yang mengarahkan kami kepada terang kebenaran itu sendiri. Terpujilah Dikau ya Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian pertama. Yuk kita nyanyi. Pujian kedua, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi.
pujian berikut, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, seluruh hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku, sekali lagi, betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, seluruh hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Saudara-saudara, kita akan satukan hati kita. Kita akan masuk di dalam panggilan ibadah pada sore hari ini. Kita akan mengucapkannya secara berbarasan. Mari dengarkan panggilan Sang Gembala yang baik. Datanglah. Kami mengikut dan percaya Kristus Yesus Gembala yang baik. Mari datanglah. Duduk ke meja hidangan yang berlimpah ruah. Kami disegarkan dan diurapi oleh kasih Allah Bapa Surgawi. Mari datanglah dan diam di dalam bait Tuhan beribadah. Kami akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dengan pertolongan Roh Kudus, menyembah Dia, Kristus Yesus, Sang Juru Selamat. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masih tetap berdiri, kita masuk dalam pujian pembukaan
yang kita nyanyikan dalam nyanyian Kidung Baru nomor 34 ayat 1, 2, dan 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim yang panas, hujan tuayan, surya rembulan di langit cerah. Bersama Allah memuji, bersaksi dengan setiamu yang tak salah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Aku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan terang. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Saudara silakan duduk. Kita akan berdoa. Setelah itu ada kesempatan saudara memanjatkan doa pribadi dalam bentuk silent prayer. Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami datang untuk menerima urapan kasih di dalam kemuliaan Kristus Yesus. Mohon berkenanlah atas sembah sujud kami. Allah Bapa Maha Mulia, di dalam Kristus Yesus, Sang Gembala yang baik, kami mendapat pemeliharaanmu dengan bebas. Di tengah banyaknya anugerah dan kelimpahan yang Dikau berikan, seringkali kami justru menggerutu, kurang mencukupi. Dalam keadaan dan situasi menakutkan, kami kurang bersandarkan diri kepada Dikau Tuhan.
Bahkan kami menjauh dari meja perjamuan kasih yang telah tersedia untuk kami. Ampunilah kami Tuhan, hanya oleh kasih-Mu di dalam pertolongan Roh Kudus, Sang Penolong kami. Pulihkan kami kembali berlayak datang di hadirat Allah, kembali serta hidup setia di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Saudara, Allah Bapa Maha Kasih, Maha Penyayang, dan tinggal senantiasa setia walaupun kita tidak. Dihantarkannya kita di padang rumput yang hijau, dan di dalam Kristus Yesus dipeliharakannya kita dengan tiada akhir-akhirnya. Saudara, tetaplah tinggal setia di dalam Tuhan, karena itulah jalan hidup umat mencapai keselamatan dan bahkan hidup yang penuh arti. Amin. Jemaat, kita masih tetap berdiri dan kita masuk dalam pujian persiapan yang kita akan nyanyikan dalam Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1, 2, dan 3, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening. Di jalan kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembala
buat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan pertama firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, demikian bunyinya: Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah firman Allah. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita melanjutkan dengan pembacaan kedua, tetapi sebelumnya agar diketahui bahwa ini adalah masa Paskah atau Easter Tide sampai nanti hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, dimulainya pengembalaan gerejanya Tuhan. Saudara, ibadah pagi ataupun sore disinkronkan dan dengan judul atau ayat yang diambil adalah sama. Jadi saudara boleh juga mengikuti entah ibadah di sini in person atau streaming, sehingga saudara boleh mendapatkan dua pembahasan yang lengkap, menjadikan satu pembinaan untuk masing-masing. Saudara, kita lanjutkan dengan pembacaan yang kedua, Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya dengan silih berganti. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan pada mereka. Tapi mereka tidak mengerti maksudnya. Ia berkata demikian pada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya lah akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkannya mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala kelimpahan. Demikianlah firman Allah. Saudara, diingatkan kembali apabila rumput-rumput mengering dan bunga layu, tetapi firman Allah kita tinggal kekal selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus, kita dimengertikan firman-Nya yang mulia ini. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh mensyukuri atas kasih rahmat anugerah-Mu, dan tolonglah kami agar sore hari ini dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat menerima firman kebenaran dan tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah bagi kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami,
ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau engkau teliti di dalam pembacaan ini, justru Yesus mengatakan dirinya sebagai pintu, the door. Tetapi di dalam pembahasan ayat selanjutnya, di ayat 4 dikatakan di situ, setelah dombanya semua dibawa keluar untuk dihantarkan ke padang rumput yang hijau, maka ia berjalan di depan mereka. Artinya dialah gembala yang benar dan baik itu. Saudara perhatikan seterusnya di ayat 8 misalnya. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba itu tidak mendengarkan mereka. Rupanya di sini ada gembala-gembala yang lain yang diistilahkan oleh Yesus adalah pencuri dan perampok. Bahkan pencuri perampok itu, saudara, mengincar domba-domba itu untuk disesatkan. Inilah yang pertama kali harus kita perhatikan, saudara. Saudara, apalagi di zaman saat ini di mana semua orang kebebasan bicara melalui YouTube, saudara, makin jelas siapakah gembala yang benar, siapakah wakil atau pembicara dari gembala yang benar, atau justru sekalian gembala si perampok itu. Saudara, kita harus hati-hati. Peran Yesus sebagai gembala yang baik bukan cuma menggembala domba sampai masuk ke pintu kandang saja dan menjaganya, tetapi Yesus juga menjadi juru pintu yang berhak membuka dan menutup pintu bagi siapa yang diperkenankannya, termasuk merawat the well-being bagi domba-dombanya. Saudara, kita coba melihat arti daripada pintu. Misalkan di pasal 9 ayat 34, orang Farisi justru mengusir orang dari bait Allah. Sebagai contoh, yang lahir buta disembuhkan oleh Yesus, yang secara tradisi dan ritual bait Allah itu adalah pintu masuk perjumpaan dengan Allah sendiri. Lalu apa haknya si Farisi kok ngusir-ngusir orang dari bait Allah yang notabene itu bukan haknya, bahkan itu bukan miliknya. Kristus Yesus datang bagi umatnya dan berfirman di ayat 9, akulah pintu. Ia berkata-kata dengan wibawa dan kuasa bagi umatnya untuk menjadi keluarga anggota Allah sendiri. Termasuk pula bahwa Yesus di dalam kontrol keanggotaan dan pelayanan yang mana kita sebagai anggota gerejanya, yaitu tubuh Kristus. Kristus Yesus adalah pintu kehidupan yang berkelimpahan, ayat 10 akhir, serta pintu kehidupan yang penuh arti dan hidup yang kekal, lengkap dengan hidup yang sempurna, hidup yang penuh berpengharapan. Saudara perlu mewaspadai akan adanya orang-orang upahan di ayat 12 yang menggembar-gemborkan di dalam metode hari ini. Semua metode dengan berapi-api dalam bentuk mencari kemakmuran. Saudara, apalagi orang-orang yang memotivasi di dalam talk show-nya. Padahal mereka hanyalah serigala yang menerkam dan bahkan menggeser iman jauh-jauh dari Kristus. Serta secara yang Kristus yang secara khusus mengenalmu dan engkau mengenal suaranya. Mengapa lagi kita orang mendengar suara yang lain? Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah pintu keluar masuknya kumpulan umat. Bagi umat yang menderita, dibebaskannya, yang tertindas, dilepaskan. Memberitakan rahmat Tuhan yang telah datang, Lukas 4 ayat 18-19. Kristus adalah juga pintu penyelamat dari kutukan dosa. Sebab Allah hanya memberi pengesahan satu-satunya kepada Sang Putra Tunggal bagi keselamatan umatnya. Saudara, Alkitab menjabarkan bahwa segala otoriti hidup di dalam dunia ini sudah diberikan satu-satunya
hanya kepada Kristus Yesus yang sudah bangkit itu, dan Dia itulah nanti yang akan datang menghakimi dunia ini. Tidak peduli agamamu apa, saudara, apakah engkau anak-anak Tuhan yang setia yang dikatakan sebagai Kristen, ataukah engkau beragama ini, itu, dan lain-lainnya. Seperti halnya di Indonesia, ada banyak agama yang sah diakui negara. Tidak peduli, saudara. Tidak peduli dari suku apa, bangsa apa, warna kulit apapun, engkau diadili oleh Yesus sendiri. Saudara, itu hal yang sangat memprihatinkan bagi yang bukan anak-anak Tuhan. Saudara tahu, tetapi untuk kau dan aku menghadap meja penghakiman itu, engkau tidak usah khawatir. Bahkan ada ketenangan di dalam hatimu. Karena hakim yang mengadili itu engkau kenal betul. Dan rohnya ada tinggal di dalam hatimu. Saudara, ingatlah itu. Ingatlah itu. Oleh karena itu tinggal setia sampai habis, saudara. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, senantiasa terfokus dan berpikiranlah kepada Kristus Yesus yang sudah memberikan ampunan dan yang rohnya tinggal di dalam dirimu. Yohanes pasal 3 ayat 17-18. Markus pasal 8 ayat 35 dan 36. Bahwa Kristuslah pemenuh segalanya dibandingkan dengan kepemilikan dunia ini, sampai walaupun orang kehilangan nyawanya, Kristus memilikinya. Kristus Yesus adalah pintu masuk kepada iman yang menyelamatkan. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Karena kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus menjadi milik Kristus dan berhak menerima janji Allah. Apakah janji Allah itu? Adalah janji keselamatan bagi anak-anaknya yang mendengarkan Kristus sendiri. Pegang itu, saudara. Ya, mau apalagi bagi mereka yang menyangkali Yesus dengan action-action yang tidak senonoh di YouTube, saudara tahu maksud saya, untuk melecehkan Tuhan, saudara. Itu sungguh-sungguh tidak menyadari. Dia akan kecewa, menangis meratap-ratap nanti di hadapan penghakiman Kristus sendiri. Dia mengabaikan, bahkan menolak janji-janji Allah akan keselamatan itu. Saudara, tinggallah serta di dalam Kristus saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari semua pembahasan dan kesaksian ayat tersebut, hanya Kristus Yesus yang sanggup membawa umat kepada kesempurnaan Allah, serta masuk di dalam kerajaan surga. Oleh sebab Yesus sendiri seyogianya Allah yang sudah berinkarnasi dan hadir di tengah umatnya sebagai Immanuel. Pengertian masuk ke dalam rumah Allah, pengertian masuk di dalam surga, itu tadinya sungguh memang membingungkan untuk dimengerti. Tetapi saudara tahu, oleh satu manusia Adam yang jatuh dalam dosa, semua dunia dan keturunannya ini jatuh di dalam dosa. Namun sebaliknya, saudara, juga oleh karena satunya manusia Kristus Yesus yang taat, tinggal setia sampai mati di kayu salib, saudara, dan bangkit kembali. Itulah menyebabkan kita bisa bangkit kembali. Ini luar biasa sekali. Dan yang terlebih istimewa, faktanya, sejarahnya, historinya sudah sangat nyata disaksikan bahwa Yesus naik ke surga membawa badan kemanusiaannya pula. Maka disitulah, saudara, tanda bahwa kita pun akan bisa naik ke surga membawa badan kemanusiaan kita bersama dengan Yesus, dipersekutukan dengan Allah Bapa sendiri. Jadi sudah menjadi masuk akal betul-betul anak-anak Tuhan mendapat kesempatan untuk masuk bersama di dalam kemuliaan Allah sendiri. Dan itulah yang diartikan masuk di dalam kerajaan
rumah Bapa yang mulia. Sungguh ini satu penghargaan yang luar biasa. Kristus Yesus sebagai bukti nyata, Yohanes 3 ayat 16, kasih Allah bagi umatnya dan hadir di tengah-tengah kita dan dengan sengaja mengorbankan nyawanya. Yohanes 10 ayat 11. Sebagai gembala yang baik, yaitu domba-dombanya, untuk domba-dombanya, yaitu engkau dan aku. Kristus Yesus adalah pintu yang sempurna menuju jaminan hidup di kemudian hari, hidup yang kekal. Namun juga jaminan keselamatan pada hari-hari ini, esok dan seterusnya dan seterusnya. Engkau dapat hidup dengan sukacita dari hari ke hari serta bisa mengatasi stay home di waktu lalu maupun ada stay home di waktu-waktu yang mendatang dengan tentram dan tidak panik. Keluar masuk pintu via pintunya Yesus itu sah-sah sekali, saudara. Ayat 9. Tetapi ujungnya dan buntut-buntutnya, engkau harus tetap di dalam kumpulan dombanya Yesus. Itulah syaratnya. Di luar kumpulan itu engkau akan mudah tercabik-cabik oleh singa-singa iblis yang mengaum-ngaum, yang setiap saat menerkammu. Dan ada yang tidak bisa diterkam, yaitu yang berada di dalam kumpulannya Yesus. Karena Yesus berjalan di depan umatnya dan menghalau, bahkan membasmi semua kumpulan jahat itu. Janganlah aneh-aneh, saudara, untuk membuat kumpulannya sendiri, untuk dengar-dengaran kuping tipis kepada pencuri dan gembala-gembala yang palsu, saudara. Orang-orang upahan yang cuma serigala. Perlu diwaspadai. Yesus mengatakan bahwa kau dan aku adalah dombanya. Hati-hati, saudara, janganlah mengabaikan arti di dalam kumpulan dombanya Yesus. Mungkin mengira bahwa sudah diberkati, banyak berkah, hidup sudah adem ayem, apalagi itulah tandanya engkau dombanya Yesus. Belum tentu. Di manakah doamu, di manakah kecintaanmu pada Yesus? Kalau engkau berdoa saja neglect dan engkau lalaikan, engkau tidak memberikan yang terbaik di dalam satu kesempatan persembahan, lalu di manakah kecintaanmu kepada Yesus? Kalau engkau mengatakan engkau dombanya Yesus. Di mana-manapun engkau berada, engkau penuh dengan emosi. Setiap diserempet atau bahkan tidak diserempet tetapi didahului mobil lain dengan ugal-ugalan, engkau sudah marah. Di manakah hatimu yang lembut itu? Saudara, janganlah engkau coba mengintip kandang-kandang yang lain dan berandai-andai yang lain. Tetapi marilah kita senantiasa memeriksa diri kita hari demi hari. Buktikanlah kalau engkau bisa memberi sesuatu. Saudara, apapun yang kau ada, baik kebendaanmu, baik kepandaianmu, atau baik doamu, at least itu bisa kau berikan. Kalau itu pun tidak bisa kau berikan, lalu apakah artinya engkau adalah dombanya Yesus tersebut? Karena Yesus tidak mau segalanya kau simpan untuk dirimu sendiri, harus dibagikan. Kelimpahan yang engkau nikmati hanya dalam satu konotasi, berada di dalam kandangnya Yesus dan menjadi miliknya Yesus. Saudara-saudara, pintu itu membawa kita ke dalam jalan kebenaran dan hidup satu-satunya kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Yang jadi pegangan kita, hidup kita adalah tujuan yang pasti. Kita melihat gedung ini, saudara, di tempat sanctuary ini engkau duduk, mempunyai banyak sekali pintu, saudara. Rumah saudara pun mempunyai pintu ganda, minimal pintu depan dan belakang. Bisa juga ada yang mempunyai pintu di samping. Namun kerajaan surga Allah Bapa hanya berpintu tunggal, yaitu Kristus Yesus sendiri. Engkau tidak bisa keluar dari mana-mana, atau engkau tidak, lebih bagus, lebih tepatnya engkau tidak bisa masuk dari pintu manapun kecuali melalui Yesus sendiri.
Engkau dapat masuk ke sana apabila engkau sudah memang disediakan tempat yang diassign untukmu. Seperti statement Yesus di Yohanes 14. Engkau disiapkan oleh Yesus sendiri. Masuknya pun harus diantar oleh Yesus sendiri. Tidak ada tiket VIP yang bisa engkau pesan terlebih dahulu, saudara, agar bisa masuk sendiri. Ingatlah itu. Jadi semuanya sudah terdaftar, terancang, terkoordinir, dan di dalam satu persekutuan oleh yang mempunyai surga, yaitu Yesus sendiri. Bagi orang lain itu begitu sulit dan sukarnya, saudara. Karena dari hari mereka sujud kepada yang bukan Yesus. Mereka meneriakkan nama yang bukan nama Yesus. Atau Allah Bapa surgawi dan rajani. Tetapi yang lain-lainnya, saudara. Lalu bagaimanakah mereka bisa masuk surga yang mereka katakan sebagai nirwana atau sebagai apapun, saudara? Padahal Alkitab menyatakan jelas bahwa yang empunya itu adalah Yesus sendiri, yang dialah penyedia tempat bagimu dan aku. Saudara bisa debat aja terus. Ya Pak, itu kan Bapak agama Kristen, Alkitabnya jelas. Kami bukan Bapak. Silahkan, saudara. Terus debatlah itu. Engkau boleh katakan pada teman-temanmu, silahkan. Apabila buku-buku lain yang engkau percayai menjadikan engkau bisa naik ke surga, silahkan. Tetapi firman Allah menyatakan dengan jelas, Yesus datang akan menghakimi semua orang. Tidak peduli kitab apapun yang mereka pakai. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah tersedia, aku akan datang kembali dan membawamu kamu satu persatu tempatku, sehingga di mana aku berada, engkau pun berada. Puji Tuhan. Hari ini kita masih berada di bumi ini. Engkau tahu masing-masing kita membutuhkan shelter untuk melindungi dari udara panas, hujan dingin, dan rasa aman dari bahaya. Dan itu pun hanya engkau dapatkan dari Kristus Yesus sendiri. Mohon kepada Yesus sendiri baik di sini, apalagi shelter di masa depan nanti. Inilah karunia yang tidak perlu dicari-cari oleh umat, saudara, tetapi justru tersedia dan ditawarkan oleh Yesus. Bahwa Yesus Gembala yang baik itulah justru menjaga dan memanggil domba-dombanya. Kau dan aku mengenal suaranya. Kau dan aku mengenal dia yang dikenal oleh Yesus tersebut. Dan dituntunnya kita ke padang hijau. Saudara, oleh sebab itu jangan lupa sampaikanlah keluhanmu. Tinggallah setia, berbuatlah semaksimal apa yang kau dapat. Jangan engkau melipat saja tanganmu, saudara. Janganlah engkau berpelit-pelit kepada Yesus sendiri. Dia tidak minta banyak, saudara, tapi dia minta kesetiaanmu dan tanda engkau mencintai dia. Apakah tanda itu? Pikirkanlah, saudara. Dia juga meminta doa persekutuanmu. Apakah itu engkau mempunyai suatu ikatan doa kepada dia? Jangan ragu, bawalah semua keluhan dan ratapanmu kepada Sang Gembala baik dan benar itu, yang benar-benar bersedia menolong dan bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan sebagai berkat yang memang tersedia untuk umat yang dikenalnya satu persatu. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas pernyataan firman, penegasan Kristus Yesus Gembala yang baik untuk umatnya. Terima kasih ya Bapa atas kesaksian ini, dan terima kasih atas Roh Kudus yang telah memberikan iman. Kuatkanlah kami Tuhan, sehingga kami tidak ragu lagi hidup di tengah-tengah dunia, di antara pencuri-pencuri dan perampok gembala yang palsu. Ya Tuhan, berikanlah kami ketegaran, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi kebenaran bagi-Mu saja, Allah Bapa yang mulia.
Dari sini kami panjatkan seluruh doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Saudara, kita akan berdoa syafaat, tapi sebelumnya Frankie berulang tahun di tanggal 26. Tuhan memberkati dengan kesehatan dan rahmat yang berkelimpahan. Oke. Lalu begitu juga Billy Santoso, dia tidak ada di sini, tapi dia selalu ibadah dengan streaming ya. Billy, engkau tahu teman-temanmu di sini mengucapkan happy birthday, Tuhan memberkati. Nah saudara, ada lagi yang lain? Tidak ada. Dan puji syukur
Semua 12 orang sudah kembali dengan baik, saudara. Happy? Ya, puji Tuhan. Terima kasih atas kasih Kristus yang menyediakan waktu dan kesempatan sehingga saudara dapat berjalan-jalan dengan santai di sana. Oke? Nah, saudara, mari kita berdoa dan ditutup dengan doa Bapa kami. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kami yang senantiasa dituntun oleh Roh Kudus di dalam kebenaran kasih Allah Bapa saja. Ya Tuhan, terima kasih atas penghantaran-Mu. Frankie dapat berulang tahun, begitu juga Billy berulang tahun. Berkatilah kedua saudara kami ini Tuhan, dengan hati yang berbahagia, kesehatan, serta juga rezeki di dalam jalan hidup mereka. Tambahkanlah kesetiaan mereka Tuhan untuk hidup taat dan menuruti semua perintah yang Kau sudah canangkan di dalam perjalanan kehidupan umat. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bersyukur saudara-saudara kami kembali telah pulang dari vacation mereka Tuhan dengan selamat, tiada kurang suatu apa. Biarlah semua kenangan yang indah itu boleh menjadikan satu kesaksian bahwa Engkau tinggal setia di dalam kehidupan umat. Engkau tidak pernah meninggal kami ya Yesus dimanapun kami berada, karena Dikaulah gembala yang baik itu, yang senantiasa taking care dan bahkan apapun yang terjadi di dalam pribadi dan hidup kami masing-masing. Tuhan berkatilah saudara-saudara kami yang di Indonesia di dalam banyak hal Tuhan, kiranya Engkau sedia memeliharakan mereka satu persatu di dalam jalan hidup mereka. Berkatilah ya Tuhan tahun-tahun politik ini agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dikaulah sendiri Tuhan campur tangan ya Yesus untuk menetapkan presiden wakilnya, begitu juga wakil-wakil anggota parlemen Tuhan, sehingga negara ini boleh menjadi negara yang makin baik, makin tunduk dan taat di dalam hidup bersama-sama, menciptakan keadilan kemakmuran bersama-sama. Ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya di dalam Dikau. Berkatilah gereja-Mu di dalam pelayanannya Tuhan, pagi, siang maupun sore, agar nama-Mu boleh dipermuliakan melalui pelayanan anak-anak-Mu. Di atas segala-galanya sempurnakanlah doa kami yang kami syukuri atas kasih Kristus yang telah mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Saudara, kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah kita. Bagi saudara-saudara yang streaming dapat mengirimkan persembahan Anda ke PO Box Gereja atau via web page yang tertera di bawah layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumental praise yang dibawakan oleh Golda Golton. Tuhan Yesus kiranya memberkati persembahan-persembahan saudara-saudara sekalian.
Bapa di dalam surga, saat ini kami datang Tuhan membawa persembahan kami sebagai rasa ungkapan rasa syukur kami kepada-Mu Bapa. Ya Tuhan, biarlah Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk segala pekerjaan-Mu. Dan Bapa, ajarlah kami memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami serahkan doa kami ini. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita masuk dalam pujian pengutusan yang kita nyanyikan dalam Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1, 2, dan 3. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat turun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku. Dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penuh pas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya. Bagimu selamanya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini baru saja selesai, tetapi justru tugas kesaksian dan pelayananmu baru saja akan dimulai. Engkau meninggalkan pintu depan ini. Saudara, ingatlah Kristus Yesus Gembala yang baik satu-satunya, tinggal taat dan setia, dan saudara bekerjalah untuk Dia. Berikanlah apa yang kau dapat berikan kepadanya, sehingga itu engkau mempunyai satu relation yang aktif di dalam persekutuanmu dengan Kristus sendiri. Dan itu boleh menjadikan kesaksian bagi siapa saja orang kau temui, keluarga, teman-teman, pergaulan, dan masyarakat umumnya. Sekarang marilah kita pulang, saudara, menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you.
Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai, dengarkanlah postur.